Selamat pagi, Bu. Silakan masuk. Pagi juga, silakan duduk. Apakah kamu sendiri saja datang ke sini? Iya, Bu. Tujuannya untuk melakukan pelayanan konseling individual. Iya, Bu. Ucapkan terima kasih kamu sudah datang ke sini, sudah datang dengan supaya. Namun sebelum kita ke sesi berikutnya, alangkah baiknya kita mendahului kegiatan kita dengan doa. Oke, sekarang yang memimpin doa Ibu atau kamu? Semoga kita memulai kegiatan ini segala sesuatu dilancarkan. Kita berdoa. Doa selesai. Oke, Nak, sebelumnya terima kasih atas kepercayaan kamu datang ke sini. Namun untuk selanjutnya adalah Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bahwasanya layanan konseling individual itu adalah layanan yang diberikan oleh konselor, yaitu Ibu, kepada konseling itu adalah kamu sendiri, yang mana tujuannya adalah memecahkan atau mengatasi permasalahan konseling atau permasalahan lain-lain. Apakah sudah jelas? Baik, yang perlu kamu ketahui bahwa dalam BK itu ada beberapa asas yang harus kita taati. Yang pertama adalah asas keterbukaan, di mana kamu bisa berbicara atau terbuka tentang permasalahan yang kamu hadapi tanpa ada yang ditutup-tutupi, supaya kita mudah untuk menemukan solusi. Yang kedua adalah asas kerahasiaan. Dalam BK, rahasia konseling itu harus dijaga. Jadi kamu tidak usah takut apapun itu yang kita ceritakan di sini. Tidak akan Ibu beritahu kepada siapapun. Jadi ini cukup menjadi rahasia kita berdua. Iya, Bu. Dan yang ketiga, asas sukarela. Dengan kamu datang di sini tidak dipaksakan. Tidak, Bu. Itu termasuk asas sukarela. Kalau paham sedikit dijelaskan langkah-langkah kegiatan kita nanti. Mungkin Ibu minta kamu menceritakan permasalahannya, baru nanti Ibu menentukan teknik apa yang harus Ibu lakukan untuk membantu. Kemudian setelah itu kamu mengisi LKPD atau melihat kerja kebiasaan konseling. Sekarang kamu sudah bisa paham. Sekarang kamu sudah siap menjelaskan, setuju dengan apa yang kita lakukan mengenai asas dan sebagainya. Sekarang kita tanya, ini bagaimana suasana hatinya? Lagi tidak enak suasana hati. Saya agak cemas akhir-akhir ini. Hati sedang tidak baik-baik saja.
akan menciptakan apa hal-hal yang mungkin mengganjal atau yang menjadi sesuatu yang kamu pikirkan oleh kecipratan kita ibu secara Jadi begini Bu, saya merasa saya sudah tidak ada semangat lagi dalam bersekolah Bu, karena saya merasa diri saya lebih ke arah negatif Bu. Saya merasa kalau bukan saya yang dulu. jadi tidak ada rasa semangatnya. Ya Bu, motivasi saya untuk belajar sudah tidak ada lagi kayak yang dulu. Belajar untuk mengerjakan tugas-tugas sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada niat lagi. Berarti kamu sudah jarang mengerjakan tugas-tugas. Ya, jadi sekarang kamu bingung kenapa kamu berubah atau kenapa ya saya seperti ini begitu ya. Oke, baik. Sekarang ibu ingin tanya, kira-kira kamu pernah bolos? Coba kamu setuju? Ya, saya jujur Bu, saya pernah bolos dan sama sekali tidak pernah mengerjakan tugas-tugas. Sebenarnya sebelum kamu bercerita, ibu juga sudah mendapatkan informasi sedikit benarnya dari kelas kamu, bahwasanya yang pertama, apa benar kamu dalam 1 bulan ini 8 kali absen tanpa kehalangan? Dan kemudian juga sudah 3 kali terlambat. Sering terlambat ya. Dan ibu mendapatkan laporan juga dari guru mata pelajaran pertama, katanya kamu jarang mengumpulkan tugas. Benar seperti itu? Benar Bu. Atau kenapa bisa jarang mengumpulkan tugas? Saya tidak ada semangat untuk belajar Bu. Terus dikasih tugas, misalnya materi juga susah untuk mendengarkan. Saya merasa malas Bu. Ibu tanya berarti kalau di rumah apakah orang tua tidak mengingatkan kamu untuk belajar? Orang tua kamu masih ada? Masih ada Bu. Ibu dan ayah mengingat kamu untuk belajar? Tidak Bu. Ayah dan ibu setiap hari ke kebun untuk mengerjakan hasil bulanan. Ketika malam, mereka merasa capek dan lelah sehingga mereka tidak mengingatkan saya untuk belajar. Kamu dekat dengan kedua orang tua? Tidak Bu. Saya jarang dekat dengan kedua orang tua karena waktu semasa saya bersekolah di bangku SD, SMP, saya tinggal bersama dengan saudara saya, sehingga saya tidak ada waktu luang untuk belajar. Nah, di sini ibu merasa berarti kamu sudah merasa tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang memperdulikan. Akhirnya kamu jadi tidak punya semangat lagi menjadi apapun. Padahal sebenarnya dulu di kelas 10 kamu termasuk siswa yang ceria ya, iya kan?
juga termasuk siswa yang punya prestasi kan, juara lomba menyanyi pada waktu itu. Iya, Bu. Tingkat sekolah itu kan sebuah prestasi kan, namun di kelas 12 ini memang kamu sangat jauh menurun, dan selain kamu juga menjadi dan juga mendapat laporan dari kelas yang memberi mata pelajaran. Oleh karena itu, sepertinya ibu sudah menemukan cara atau teknik yang perlu kita lakukan supaya bisa menemukan solusi. Ibu rasa kita perlu menggunakan teknik WDEB, ya, apa yang kamu inginkan, ini apa yang kamu lakukan, evaluasi apa yang terjadi, apa rencana yang akan kamu lakukan, kemudian backline rencana kamu untuk kehidupan kamu, bagaimana karir kamu dan pendidikan kamu. Oke, nah sekarang kamu menuliskan tentang yang pertama apa yang kamu inginkan, silahkan tulis. Apa yang kamu inginkan, kemudian apa yang akan kamu lakukan ke depannya. Apa yang kamu inginkan di dalam bidang belajar, apa yang kamu inginkan dalam bidang belajar, apa yang kamu inginkan di dalam bidang olahraga, Ada di atas nih, kan kalau lagi di atas, ada. apa yang silakan menulis di atas kertas. Nanti kalau kamu tidak mengerti bisa ditanyakan dengan ibu. Kamu tuliskan apa yang kamu inginkan. Kemudian nanti dalam pembelajaran apa yang kamu harapkan nanti.
Harus kamu mau jadi seperti apa lagi. Selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan untuk kedepannya? Tentang permasalahan yang kamu rasakan, tidak motivasi dan semuanya. Bagaimana cara memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan? Saya mau berubah Memuaskan sedikit, sudah berarti tinggal lain lagi. Apa yang akan kamu rencanakan ke depannya? Oke, sudah ya. Sekarang kamu boleh memberikan Bahkan saya, Bapak Anda sebentar turun. Bapak Anda turun kok ini. Aduh, saya ingin keluarga saya dapat fokus pada pendidikan saya. Kalau masalah pembelajaran saya ingin mengharapkan nilai saya tidak menurun lagi. Kalau masalah pertemanan, setiap kali saya berharap punya teman yang sefrekuensi dan bisa memotivasi saya. Kalau masalah berubah, saya akan berubah seperti dulu lagi, Bu. Jadi yang direncanakan berubah dan bisa lulus terbaik dengan nilai yang baik dan bisa membanggakan kedua orang tua dan keluarga saya. Guru sebentar turun juga. Bagaimana info selanjutnya? bisa melakukan seharusnya kita menangisi nasib kita. Kita merasa sedih, merasa tidak disayangi. Sebaiknya kamu mulai sekarang semangat bagi orang tua. Kita terkadang tidak memiliki diri kita, jadi merasakan sangat paham apa yang kamu rasakan. Walaupun sedih seperti kamu, namun dengan kamu sekarang sudah melakukan ini, tidak mau bangkit dan kamu mau itu menjadi sebuah hal yang luar biasa. Berarti kamu termasuk hebat, bisa bertahan sejauh ini, dan tidak semua orang yang bisa menghadapi ini. Masih banyak juga orang yang putus asa,
Jadi teman keluarga yang bisa memperhatikan kamu, kalau kamu membutuhkan perhatian dan kasih sayang sekarang, jangan jadikan itu sebagai sebuah tanda untuk maju ke depan. Tapi kamu semangat, tetaplah semangat walaupun kamu tidak mendapat kasih sayang, tetaplah kamu kejar cita-cita. Kenapa? Kalau misalnya kamu bisa sekolah pendidikan bagus dan bisa dapat beasiswa, menjadi orang yang sukses, mencapai masa depan yang mungkin kamu bisa membanggakan orang tua dan bisa berkumpul bersama dengan keluarga, walaupun tidak seperti mulai sekarang semangat termotivasi belajar lebih baik lagi, jangan berpengaruh dengan teman bos karena diajak ya temannya sekolah sini atau Teman sekolah Bu. cari mengikut pertemanan yang membawa positif bagi kita, memberikan semangat dan support kepada kita. Bagaimana kamu sudah mengetahui apa yang sudah harus dilakukan? Sudah Bu. Apa yang pertama harus dicoba, Semangat Bu. kemudian kejar cita-cita. Rajin mengerjakan tugas. Oke baik, sekarang ibu ingin kamu mengisi LKPD tentang pengetahuan apa yang kamu dapatkan setelah mengikuti konseling dan bagaimana perasaan. Silakan isi ya. Silakan mengisi KTP. Silakan mengisi KTP. Jangan sampai ada yang perlu ditanyakan. Sudah, ada yang mau ditanyakan? Paham Bu. Baik, sudah. Nah, ini adalah evaluasi hasil layanan konseling. Kamu bisa mengisi skornya.
Sudah, Bu. Sudah. Nah, sekarang kita sudah tahu ya apa yang harus kita lakukan. Kemudian sekarang bagaimana perasaannya? Sudah lega, Bu. Saya sudah bisa memikirkan hal yang positif ke depannya. Saya sudah merasa termotivasi ke depannya, harus belajar lagi, membantu semangat lagi. Oke, berarti kamu sudah merasa lega. Terus bagaimana kesannya setelah mengikuti layanan konseling individual? Saya merasa senang, Bu, karena masih ada yang memperdulikan saya. Karena yang Ibu ceritakan tadi, Ibu sudah tahu. Saya merasa saya masih ada yang bisa membantu. Nah, sekarang kamu sudah tidak usah merasa sedih lagi ya, karena nanti kalau kamu ada permasalahan lain ataupun kamu boleh datang ke ibu dengan sukarela, karena ibu akan selalu terbuka buat kamu. Ya, Bu. Baiklah, ada lagi yang ingin kamu tanyakan atau ada lagi yang mau diceritakan? Sudah, Bu. Sudah lega? Sudah, Bu. Jadi mulai sekarang jangan lagi sedih ya. Ibu yakin kamu adalah anak yang hebat, karena di awal kelas pun kamu sudah berprestasi, sudah mendapatkan hasil tadi, hasil karya lomba juara, lomba menyanyi adalah sebuah bakat yang dapat kamu kembangkan. Jangan terlena oleh ajakan teman yang tadi suka membolos karena merasa sendiri atau merasa sedih. Diperiksa dulu ya. Jadi mulai sekarang ibu ingin apapun permasalahan yang kamu hadapi,
ruang BK ini terbuka untuk kamu. Terima kasih, Bu. Terus kamu jangan pernah merasa tidak disayang. Pesan ibu sama kamu, anggaplah guru-guru dan sesama teman adalah bagian dari kamu. Jadi walaupun orang tua sibuk dengan pekerjaan, anggaplah semua guru dan teman-temanmu adalah keluarga buat berbagi, bercerita. Kemudian jangan lagi merasa sendiri, karena kalau kamu merasa seperti tadi, itu akan menghilangkan motivasi. Kita tidak punya lagi semangat, kita tidak akan terlarut dalam kesedihan. Maka banyak orang yang bilang arah dan tidak tahu tujuan hidupnya. Kalau sekarang kamu sudah tahu tujuan hidupnya. Iya, Bu. Apa yang harus dilakukan? Oke, Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi. Kamu sudah melakukan kegiatan pelayanan konseling ini dengan baik, dengan terbuka dan sukarela. Dan Ibu sangat senang sekali kamu bisa datang ke sini dan bisa menceritakan segala sesuatu. Kira-kira hatinya masih ada lagi atau masih ada yang terpikirkan, tiba-tiba nanti keluar dari sini ada yang mengganjal pikiranmu atau apa, sudah merasa lega ya, mungkin Sudah lega, Bu. Dengan masalah yang saya hadapi sudah ditanggung semua kok, Bu. Sudah tidak ada lagi merasa beban di dalam hati karena sudah diceritakan semua dengan baik. Juga sudah dapat saran-saran dari Ibu. ya mungkin kalau begitu sekarang sebelum kita mengakhiri, marilah kita mengawali dengan doa, maka kita akan mengakhiri dengan doa. Sekarang kamu yang memimpin doa. Bisa sebelum kita mengakhiri aktivitas kita berdoa. Doa selesai. Oke, sudah tidak ada lagi. Setelah ini belajar apa? Belajar IPA, Bu. Belajar IPA. Untuk belajar IPA sama Ibu Santi. Jadi untuk pembelajaran dari yang sebelumnya, tugas IPA-nya dikerjakan, kemudian pokoknya apa yang telah terjadi sebelumnya harus diperbaiki lagi. Jadi belajar IPA-nya harus semangat. Baik, terima kasih. Setelah ini kamu boleh kembali ke kelas, ikuti pelajaran dengan baik. Silakan. Terima kasih, Bu.